Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang modul 7 manajemen risiko bisnis dengan anggota Irsyad Kamal, Atala Rania Insyira, Asmi Nurul Falah, Najma Aulia, dan Salsa Aulia Rizky. Kali ini saya akan membahas tentang standar deviasi. Standar deviasi adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur jumlah variasi atau sebaran jumlah nilai data. Semakin rendah nilai standar deviasi, maka semakin mendekati rata-rata. Sedangkan, jika nilai standar deviasi semakin tinggi, maka semakin lebar rentang variasi datanya. Sehingga standar deviasi merupakan besar perbedaan dari nilai sampel terhadap rata-rata. Dari tabel di atas, kita bisa mencari tingkat keuntungan rata-rata untuk aset A adalah dengan cara mencari ekspektasi return terlebih dahulu, yaitu dengan menjumlahkan aset A dari bulan pertama sampai bulan ke-10, kemudian dibagi 10, yang hasilnya adalah 3,845%. Dan untuk perhitungan deviasi standar dimulai dari perhitungan varian. Varian bisa dihitung sebagai berikut. Itu 3 dikurangi 3,845, kemudian dipangkatkan 2, ditambah 2 dikurangi 3,845 dipangkatkan 2 dan seterusnya, dibagi jumlah bulan dikurangi 1, yang hasilnya adalah 0,973583. Dan karena ini variannya ada pangkat 2, maka dijadikan akar, sehingga akar dari 0,973583 sama dengan 0,9867%. Dan dengan cara yang sama, tingkat keuntungan rata-rata dan deviasi standar untuk aset B bisa dihitung, dan hasilnya adalah untuk ekspektasi return aset B sama dengan 4,15%, dan untuk variannya adalah 1,8265%. Karena deviasi standar untuk aset B lebih besar dibandingkan deviasi standar A, maka kita bisa mengatakan bahwa risiko B lebih besar dibandingkan dengan risiko A. Jika kita mengetahui probabilitas, maka deviasi standar bisa dihitung dengan formula sebagai berikut, yaitu ekspektasi return sama dengan sigma PI dikali RI, atau bisa juga dengan varian pangkat 2 sama dengan sigma PI dalam kurung RI dikurangi ekspektasi return kemudian dipangkatkan 2. Kita memperkirakan tingkat keuntungan investasi A dan B tahun depan. Kita memperkirakan ada 3 skenario kondisi ekonomi tahun depan, yaitu baik, sedang, dan buruk. Tingkat keuntungan berdasarkan ketiga kondisi tersebut bisa dilihat di tabel di slide selanjutnya. Probabilitas untuk masing-masing skenario adalah 0,3, 0,4, dan 0,3. Tingkat keuntungan untuk aset A dan B bisa dilihat pada kolom 3 dan 4. Perhitungan tingkat keuntungan dan deviasi standar untuk aset A dan B adalah sebagai berikut. Ekspektasi return A sama dengan 0,3 dikali 5 ditambah 0,4 dikali 3 ditambah 0,3 dikali min 2, yang hasilnya adalah 2,10%. Dan untuk mencari varian adalah dengan cara 0,3 dikali 5 kurangi 2,10 pangkat 2 ditambah 0,4 dikali 5 kurangi 2,10 pangkat 2 dan ditambah 0,3 dikali 5 dikurangi 2,10 pangkat 2, hasilnya adalah 7,89, kemudian diakarkan menjadi 2,809%. Untuk aset B, perhitungannya sama yang bisa dilakukan, dan hasilnya adalah ekspektasi return aset B sama dengan 1,5% dengan varian 0,38%. Karena deviasi standar untuk A lebih besar dibandingkan deviasi standar B, kita mengatakan risiko A lebih besar dibandingkan risiko B. Ya, ada backtesting. Backtesting adalah istilah untuk proses pengecekan apakah model yang kita gunakan sudah sesuai dengan realitas yang ada. Sebagai contoh, jika kita menghitung 99 varmen satu hari dan memperoleh angka 500 juta, backtesting akan melihat seberapa sering kerugian yang dialami perusahaan di masa yang lalu yang melebihi 500 juta. Jika kita menemukan bahwa kerugian di atas 500 juta sekitar 1% atau kurang, maka kita bisa mengatakan bahwa model ini cukup bagus atau sesuai dengan kenyataan yang ada. Tetapi, jika kita menemukan bahwa kerugian di atas 500 juta
dan mencapai 10% dari total observasi, maka modal VAR kita barangkali perlu diragukan. Model tersebut barangkali tidak sesuai dengan realitas yang ada dan perlu diperbaiki. Stress testing. Stress testing digunakan untuk menguji stabilitas dan kendala sistem. Tes ini dapat menentukan sistem pada ketahanan dan penanganan kesalahan dalam kondisi beban yang sangat berat. Bahkan tes di luar titik operasi normal dan mengevaluasi bagaimana sistem bekerja di bawah kondisi ekstrim tersebut. Stress testing dilakukan untuk memastikan bahwa sistem tidak akan crash di bawah situasi krisis. Stress testing juga dikenal sebagai penguji daya tahan. Di bawah stress testing, out ditekankan untuk waktu yang singkat untuk mengetahui kapasitas yang bertahan. Penggunaan stress testing yang paling menonjol adalah untuk menentukan batas di mana sistem atau perangkat lunak atau perangkat keras rusak. Ini juga memeriksa apakah sistem menunjukkan manajemen kesalahan yang efektif dalam kondisi ekstrim. Untuk melakukan stress testing, manajer akan memilih parameter tertentu, kemudian melihat, mengukur, dan mensimulasikan bagaimana pengaruh perubahan parameter tersebut yang ekstrim terhadap organisasi atau portofolio organisasi. Parameter tersebut bisa bervariasi mulai dari kenaikan tingkat bunga yang ekstrim, misal naik 30% dalam satu hari, penurunan harga saham yang ekstrim, misal 20% dalam satu hari. Negara tertentu default tidak bisa membayar hutangnya. Kejadian alam tertentu, misal tsunami. Langkah-langkah stress testing. Yang pertama, mengidentifikasi dan memilih parameter yang diperkirakan akan berubah. Kedua, menentukan seberapa besar parameter tersebut akan dirubah. Ketiga, melihat pengaruh stress testing tersebut terhadap nilai portofolio. Dan yang terakhir ada melihat asumsi yang digunakan, merubah asumsi tersebut jika diperlukan. Misal dalam situasi krisis, asumsi yang biasa berlaku barangkali tidak jalan lagi. Meskipun stress testing tampaknya mudah, tetapi stress testing menggunakan banyak pertimbangan subjektif. Parameter apa yang harus stress testing dan berapa besar perubahannya merupakan pertanyaan yang bersifat subjektif. Idealnya, parameter tersebut adalah parameter yang relevan dengan organisasi, karena parameter yang tidak relevan hanya akan mengakibatkan kelebihan informasi. Stress testing juga tidak menggunakan probabilitas. Stress testing hanya menyajikan angka seberapa besar keuntungan atau kerugian akibat peristiwa tertentu. Karena peristiwa yang di-stress biasanya jarang terjadi, maka informasi historis mengenai peristiwa tersebut masih jarang atau terbatas. Penilaian kualitatif. Dalam dunia perbankan, analisis kredit sering menggunakan kerangka 3R dan 5C. Kerangka tersebut pada intinya menganalisis kemampuan melunasi kewajiban dari calon nasabah. Pedoman 3R bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, returns. Returns berkaitan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan kredit yang diminta, apakah kredit tersebut bisa menghasilkan return atau pendapatan yang memadai untuk melunasi hutang dan bunganya. Kedua, repayment capacity, yaitu berkaitan dengan kemampuan perusahaan mengembalikan pinjaman dan bunganya pada saat pembayaran tersebut jatuh tempo. Yang ketiga, risk bearing ability, yaitu berkaitan dengan kemampuan perusahaan menanggung risiko kegagalan atau ketidakpastian yang berkaitan dengan penggunaan kredit tersebut. Jaminan merupakan hal yang perlu dipertimbangkan oleh kreditor dalam kaitannya dengan risk bearing ability. Pedoman 5C berkaitan dengan karakteristik berikut ini.
Yang pertama adalah karakter, menunjukkan kemampuan peminjam atau debitur untuk memenuhi kewajibannya. Kemauan tersebut lebih berkaitan dengan sifat dan watak peminjam. Seorang yang mempunyai kemampuan mengembalikan pinjaman tetapi tidak mau mengembalikan akan mempunyai karakter yang tidak mendukung pemberian kredit. Pemberian pinjaman akan dan harus memperhatikan karakteristik ini dengan seksama. Yang kedua ada capacity, kemampuan peminjam untuk melunasi kewajiban hutangnya melalui pengelolaan perusahaan dengan efektif dan efisien. Jika peminjam bisa mengelola perusahaannya dengan baik, perusahaan bisa memperoleh keuntungan, maka kemungkinan bisa mengembalikan pinjaman akan semakin tinggi. Capacity bisa dilihat melalui masa lalu atau prestasi masa lalu atau track of record masa lalu. Yang ketiga ada kapital, yaitu posisi keuangan perusahaan atau peminjam secara keseluruhan. Kondisi keuangan bisa dilihat melalui analisis keuangan seperti analisis rasio. Dalam hal ini, bank atau lembaga keuangan harus memperhatikan komposisi hutang dengan modal sendiri. Jika hutang terlalu besar, maka kemungkinan perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan juga akan semakin besar dan sebaliknya. Yang keempat ada kolateral, yaitu aset yang dijaminkan untuk suatu pinjaman. Jika karena sesuatu hal pinjaman tidak bisa dikembalikan, jaminan bisa dijual untuk menutup pinjaman tersebut. Lembaga keuangan bisa meminta jaminan yang nilainya melebihi jumlah pinjaman. Yang terakhir atau yang kelima yaitu conditions, yaitu sejauh mana kondisi perekonomian akan mempengaruhi kemampuan mengembalikan pinjaman. Jika kondisi perekonomian memburuk, maka kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan akan semakin tinggi, yang membuat kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan melunasi pinjaman juga semakin tinggi. Yang selanjutnya adalah penilaian kuantitatif. Analisis risiko kredit yang bersifat kuantitatif meliputi rating perusahaan, model scoring kredit, RAROC atau Risk Adjusted Return on Capital, mortality rate, pendekatan term structure, credit matrix, dan yang terakhir adalah kerangka teori opsi. Yang pertama adalah rating perusahaan. Rating menunjukkan tingkat risiko perusahaan tersebut, di mana diklasifikasikan rating sebagai AAA, instrumen hutang dengan risiko sangat rendah, tingkat pengembalian teramat baik, excellent. Perubahan pada kondisi keuangan, bisnis, atau ekonomi tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap risiko investasi. AA, instrumen hutang dengan risiko sangat rendah, tingkat pengembalian yang sangat baik. Perubahan pada kondisi keuangan bisnis atau ekonomi barangkali akan berpengaruh terhadap risiko investasi tetapi tidak terlalu besar. A. Pengembalian hutang dengan risiko rendah, tingkat pengembalian yang baik meskipun perubahan pada kondisi keuangan bisnis atau ekonomi akan meningkatkan risiko investasi. Yang selanjutnya BBB, tingkat pengembalian yang memadai. Perusahaan pada kondisi keuangan bisnis atau ekonomi mempunyai kemungkinan besar meningkatkan risiko investasi dibandingkan dengan kategori yang lebih tinggi. BB, investasi. Perusahaan mempunyai kemampuan membayar bunga dan pokok pinjaman, tetapi kemampuan tersebut rawan terhadap perubahan pada kondisi ekonomi, bisnis, dan keuangan. Yang selanjutnya B. Instrumen hutang saat ini mengandung risiko investasi, tingkat pengembalian tidak terlindungi secara memadai terhadap kondisi ekonomi, bisnis, dan keuangan. C. Instrumen keuangan yang bersifat spekulatif dengan kemungkinan besar bangkrut. Dan D. Instrumen keuangan sedang default atau bangkrut dengan catatan tanda
plus atau min bisa ditambahkan di belakang rating untuk menegaskan tingkat rating lebih lanjut. Sebagai contoh, suatu perusahaan barangkali mempunyai rating A+, yang berarti rating A tingkat atas. Yang selanjutnya, model scoring kredit. Model scoring kredit pada dasarnya ingin melihat risiko kredit, potensi kegagalan dalam membayar, berdasarkan skor tertentu yang dihasilkan melalui model tertentu. Beberapa model scoring yaitu model diskriminan, model probabilitas linier, model probabilitas logit. Dan selanjutnya ada RAROC, Risk Adjusted Return on Capital. Ide dari RAROC adalah membandingkan tingkat keuntungan dengan modal yang beresiko, modal yang akan terkena dampak jika debitur mengalami gagal bayar. Pembanding tersebut bukannya total dana yang digunakan untuk mendanai pinjaman tertentu, sebagaimana lazim digunakan untuk pengukuran kinerja yang konvensional. Selanjutnya ada mortality rate. Mortality rate menghitung persentase kebangkrutan yang terjadi untuk kelas risiko tertentu. Mortality rate tersebut mirip dengan tabel kematian atau untuk manusia. Mortality rate dihitung dengan menggunakan data historis. Yang selanjutnya adalah pendekatan term struktur. Term struktur atau yield curve atau kurva hasil menunjukkan hubungan antara jangka waktu dengan yield surat berharga obligasi. Biasanya kurva tersebut mempunyai slope yang positif. Yang selanjutnya ada credit metric. Credit matrix merupakan alat pengukur risiko kredit yang menggunakan kerangka value matrix sehingga volatilitas risiko kredit, risiko yang tidak bisa diperhitungkan. Ada dua masalah jika kita menggunakan kerangka VaR yang biasa digunakan untuk mengukur risiko pasar. Untuk risiko kredit yaitu distribusi yang tidak normal dan perhitungan korelasi. Dan yang terakhir adalah kerangka teori opsi. Opsi call adalah hak untuk membeli aset dengan harga tertentu pada periode tertentu. Opsi put adalah hak untuk menjual aset dengan harga tertentu pada periode tertentu. Penjual opsi call atau put mempunyai kewajiban untuk menyediakan aset yang akan dibeli jika pemegang opsi call mengeksekusi haknya, atau membeli aset yang akan dijual jika pemegang opsi put mengeksekusi haknya. Sebagai kompensasi, penjual opsi menerima premium atau harga opsi sebesar nilai tertentu. Beberapa akademisi menggunakan kerangka teori opsi untuk menganalisis risiko kredit dengan menggunakan kerangka teori opsi. Pemegang saham biasa digambarkan sebagai pihak yang membeli opsi call. Pemegang hutang atau pemberi hutang bisa digambarkan sebagai pihak yang menjual opsi put. Sekian PPT yang dapat disampaikan atau dijabarkan dalam kelompok kami.